Hai semua, kami dari Kimia Dikde 2018, Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi alkali tanah, di mana kelompok kami terdiri atas David Frans Pardamian Sihombing, Senari Christine Boruginting, Serly Margareta Boruginting, Sinta Mardiana Rumahorbo, Teresio Pasaribu, dan Yopi Pujikris Panjaitan. Kecenderungan logam alkali tanah. Logam alkali tanah terdiri atas berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, radium atau Ra. Sifat umum senyawa-senyawa logam. Karakter ion. Ion logam alkali tanah mempunyai biloks positif 2. Hidrasi ion. Garam-garam logam alkali tanah hampir semuanya terhidrat. Kelarutan garam-garam alkali tanah. Tidak semua garam alkali tanah larut dalam air. Yang larut pada umumnya adalah garam nitrat dan klorida. Yang selanjutnya adalah faktor entalpi. Garam ion alkali tanah membutuhkan energi penguapan kisik kristal kira-kira 3 kali lipat lebih dari logam alkali tanah. Yang selanjutnya faktor entropi. Entropi kisi magnesium klorida adalah sekitar 1,5 kali entropi kisi natrium klorida. Energi bebas. Untuk magnesium klorida, faktor entalpi negatif mendukung pelarutan dan faktor entropi negatif melawannya. Tetapi, berlaku sebaliknya bagi natrium klorida. Yang pertama itu magnesium. Magnesium adalah ion paling umum ketiga yang dijumpai dalam air laut. Magnesium memiliki ciri-ciri tampak seperti baja, berwarna abu-abu dan keras, mempunyai titik leleh yang tinggi dan densitas rendah, bersifat penghantar listrik, tahan terhadap korosi, kuat, dan non-magnetik. Di alam, magnesium dapat didapatkan sebagai satu komponen dari sejumlah asam seperti karnalit dan dolomit. Magnesium mudah membentuk senyawa kovalen khususnya dengan senyawa organik berukuran lebih besar. Jika suspensi serbuk halus kalsium hidroksida ditambahkan pada air laut, maka terjadi pengendapan magnesium hidroksida. Sumber berilium di alam adalah batu permata beril atau dengan rumus kimia Be3Al2Si6 dan O18. Selanjutnya adalah kalsium dan barium. Keduanya memiliki ciri-ciri. Kedua logam berwarna keabu-abuan, bereaksi lambat dengan oksigen pada suhu kamar. Kalsium terbakar menghasilkan oksidanya dalam kondisi oksigen berlebihan. Barium terbakar menghasilkan dioksida dalam kondisi oksigen berlebihan. Oksida logam alkali tanah. Logam alkali tanah terbakar dalam udara membentuk oksida normal, kecuali anggota kelompok yang densitas muatannya rendah. Oksida-oksida logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk hidroksidanya. Dapat kita lihat pada reaksi MO solid tambah H2O liquid menghasilkan MOH2 kali solid, di mana M ini bisa berupa Ca, Sr, ataupun Ba. Magnesium oksida mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Kalsium oksida sering disebut kapur tohor atau quicklime. Banyak digunakan dalam produksi baja. Sebagai padatan dengan titik leleh tinggi dan bersifat unik. Hidroksida logam alkali tanah. Kelarutan hidroksida dalam air semakin besar dengan naiknya nomor atom. Magnesium hidroksida sukar larut dalam air. Kelarutan hidroksida logam alkali tanah bisa dilihat pada slide di mana MgOH2 kali kelarutannya 0,0001, CaOH2 kali 1,2, SrOH2 kali 10, BaOH2 kali 47. Garam-garam logam alkali tanah.
Garam-garam logam alkali tanah ini adalah kalsium klorida, magnesium sulfat, dan kalium sulfat, kalsium kabrida, kalsium karbonat, semen. Kesamaan berilium dengan aluminium. Di udara, kedua unsur membentuk lapisan oksigen. Kedua, unsur bersifat amfoterik. Keduanya dapat membentuk karbida yang jika bereaksi dengan air membentuk metana. Rekayasa ide kami dalam teori alkali tanah adalah chemistry card. Konsep chemistry card. Media pembelajaran adalah satu alat bantu untuk mempermudah proses belajar mengajar. Penggunaan media ini pada pembelajaran dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi dan membantu siswa dalam memahami materi agar tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu yang menarik perhatian dan mulai sering digunakan dalam pembelajaran adalah penggunaan media kartu. Keunggulan media kartu ini secara umum mudah dibuat, harganya lebih terjangkau, penggunaannya tidak terlalu rumit, mudah untuk dibawa, dan dapat menarik minat siswa. Proses pembuatan. Alat yang digunakan dalam pembuatan kartu kimia ini adalah kertas manila, gunting, penggaris, lem kertas, spidol. Dalam hal ini, kita menggunakan kertas manila dengan berbagai macam warna. Terdiri atas warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, dan putih. Langkah kerja dalam pembuatan kartu kimia. Siapkan semua alat yang dibutuhkan. Gambarlah kartu dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 8x6 cm pada ke-6 warna kertas. Gambar persegi panjang sebanyak mungkin. Kemudian gunting persegi panjang tersebut dan susun masing-masing kartu sesuai warnanya. Setiap kartu permainan atau warna merah, biru, hijau, dan kuning ditulis angka di dalamnya. Angka dimulai dari 1 sampai 9, satu angka satu kartu. Pada kartu putih, tulislah satu pertanyaan tentang alkali tanah. Pada masing-masing kartu, satu kartu putih berisi satu pertanyaan. Di mana keterangannya, kartu merah, biru, kuning, dan hijau adalah kartu permainan. Kartu hitam adalah kartu hukuman, kartu putih adalah kartu soal. Cara penggunaan. Guru meminta peserta didik untuk membuat beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Guru membagikan 30 kartu pada satu kelompok, terdiri atas 6 kartu merah, 6 kartu biru, 6 kartu hijau, 6 kartu kuning, dan 6 kartu hitam. Permainan dimulai dengan melakukan switch, atau guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memulai permainan dengan meletakkan salah satu kartunya dengan warna yang random. Peserta didik selanjutnya dalam permainan meletakkan kartu berwarna sama atau kartu dengan angka yang sama dengan kartu sebelumnya. Begitu seterusnya hingga orang keempat. Jika ada peserta didik yang tidak mempunyai kartu dengan warna dan angka yang sama, dia bisa mengeluarkan kartu hitam. Kartu hitam berarti kartu hukuman untuk 3 orang lain dalam permainan. Maka guru memberikan satu orang satu kartu putih yang berisi pertanyaan mengenai alkali tanah. Jika ada peserta didik yang tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia tidak bisa bermain satu putaran. Jika peserta didik dapat menyelesaikan kartunya, dia akan diberikan hadiah. Hadiah dapat berupa benda atau nilai tambahan. Sekian hasil pemaparan kami tentang rekayasa ide kami dengan materi alkali tanah. Jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Hai semua, kami dari Kimia Dikde 2018, Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi alkali tanah.
di mana kelompok kami terdiri atas David Frans Pardamaian Sihombing, Senari Christine Boruginting, Shirley Margareta Boruginting, Sinta Mardiana Rumahorbo, Teresio Pasaribu, dan Yopi Puji-Kris Panjaitan. Kecenderungan logam alkali tanah. Logam alkali tanah terdiri atas berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, radium atau Ra. Sifat umum senyawa-senyawa logam. Karakter ion. Ion logam alkali tanah mempunyai biloks positif 2. Hidrasi ion. Garam-garam logam alkali tanah hampir semuanya terhidrat. Kelarutan garam-garam alkali tanah. Tidak semua garam alkali tanah larut dalam air. Yang larut pada umumnya adalah garam nitrat dan klorida. Yang selanjutnya adalah faktor entalpi. Garam ion alkali tanah membutuhkan energi